Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasarahu wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, keluarga besar Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Banyumas yang kami muliakan, yang kami hormati, alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya, atas segala nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih diberikan kekuatan, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan tidak kalah penting adalah nikmat sehat, di mana sampai saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu berusaha menjalankan ketaatan-ketaatan, menjalankan perintah-perintah yang telah Allah berikan kepada kita, dan kesempatan kita untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Sehingga sekali lagi wajib bagi kita mensyukuri nikmat itu semuanya, dan tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Yuna Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Allahumma amin. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat, waktu begitu cepat berlalu. Tanpa terasa 1 tahun hampir selesai kita lalui bersama. Padahal kalau kita runut, kalau kita lihat, kita tengok, hitungan waktu ya masih tetap seperti itu. Dalam 1 hari terdiri dari 24 jam, 1 jam terdiri dari 60 menit dan seterusnya. Tetapi mengapa bagi kita dirasakan begitu cepat? Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya aktivitas, banyaknya hal-hal yang menyibukkan diri kita, menyita waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, sampai-sampai seolah-olah tidak terasa kalau 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan, 1 hari terasa begitu cepat. Hari ini tanpa kita rasakan begitu lama ya, tanpa berlama-lama kita melalui, rupa-rupanya sebentar lagi kita akan memasuki kembali bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah, di mana ini merupakan bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam. Buktinya apa? Bulan Ramadan dinantikan oleh umat Islam tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Tapi mungkin yang paling gencar menanti datangnya bulan suci Ramadan adalah orang Indonesia. Kenapa? Iya, karena sejak bulan Rajab masuk tanggal 1 bulan Rajab atau bulan Rajab, bulan Rejab, semua orang Islam, terlebih lagi orang Nahdlatul Ulama, menggemakkan doa, terus memohon kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Padahal bulan Ramadan masih kurang dari 2 bulan kalau terhitung sejak tanggal 1 Rajab. Lewat apa? Lewat doa, baik doa yang dilakukan sendiri-sendiri maupun yang dilantunkan secara berjamaah, bahkan sebagai puji-pujian setelah atau sebelum sholat fardu, setelah azan, sampai menunggu datangnya iqomah di dalam sholat fardu. Hal ini kita buktikan di musola-musola kita, di langgar-langgar kita, baik yang di pelosok maupun di perkotaan, selalu terdengar Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Inilah doa yang memang dituntunkan, diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada umat Islam, kepada kita semuanya, bahwa ketika sudah masuk bulan Rajab
Kita harus berdoa, memperbanyak doa ini. Apa doanya? Pertama adalah mendapatkan keberkahan di bulan Rajab. Yang kedua, keberkahan di bulan Sya'ban. Dan ending dari doa ini adalah kita mohon kepada Allah agar dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan. Nah, waktu yang cukup lama kita menanti datangnya Ramadan, 2 bulan. Dan selama masa-masa itu pula kita memohon kepada Allah. Artinya apa? Kita minta dipanjangkan umur kita. Karena memang kewajiban kita adalah memohon. Kewajiban kita adalah berdoa kepada Allah. Tidak ada satu umat pun, tidak ada satu manusia pun yang bisa menjamin bahwa seseorang itu akan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Dan bagi kita yang insya Allah masih akan dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan tahun ini menjadi nikmat yang begitu besar, jangan sampai dilupakan. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan adalah kenikmatan besar yang sering kita lupakan. Kita terkadang melupakan sehat, kita sering melupakan sempat. Kita ingat sehat itu mahal manakala kita berada dalam keadaan sakit atau merasakan bahwa dalam tubuh kita ada yang tidak nyaman, ada yang tidak pas. Barulah kita menyadari bahwa oh, ternyata memang sehat itu menjadi nikmat yang mahal. Kesempatan yang datang kepada kita kadang tidak kita manfaatkan dengan baik. Kelalaian demi kelalaian sering kita lakukan. Kesempatan kita untuk berbuat baik di depan mata ada di sekitar kita, tetapi seringkali kita tidak memanfaatkan kesempatan itu. Sehingga jangan sampai ini terulang kembali dalam diri kita. Mari demi menyambut datangnya bulan suci Ramadan, jangan hanya gema puji-pujiannya yang terdengar di mana-mana. Jangan hanya lantunan syair-syair bulan Rajabnya, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, tetapi melupakan yang dinanti-nanti itu menjadi lupa karena saking semangatnya penyambutannya sehingga intinya malah terlewatkan. Ini jangan sampai terbalik keadaan seperti itu. Mestinya kalau kita sudah memohon agar dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, maka banyak hal yang harus kita persiapkan. Ramadan butuh persiapan. Persiapan fisik dan mental, persiapan lahir dan batin, persiapan material maupun imaterial. Ini harus kita persiapkan. Supaya apa? Supaya kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan tidak hanya sekedar menjalankan rutinitas tahunan, tidak hanya mengubah jadwal makan yang tadinya sarapan pagi jam setengah 7, jam 7 menjadi jam setengah 4 pagi atau sebelum fajar. Mengubah jadwal makan sore atau makan malamnya dirubah menjadi sore hari ketika datangnya waktu maghrib. Jangan hanya sekedar itu. Kalau hanya sekedar itu, maka kita sama halnya hanya menganggap bahwa Ramadan itu adalah rutinitas. Ramadan itu tidak terlihat istimewa karena ya itu tadi hanya menjalankan rutinitas, semata-mata menjalankan kewajiban. Tapi lebih dari itu kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita. Dan yang paling pokok sebelum masuk bulan Ramadan adalah kita merasa senang, merasa gembira karena sebentar lagi akan masuk dengan bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang merasa senang, merasa gembira, merasa bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Baru merasa senang saja ketika mau datang bulan suci Ramadan, sudah Allah janjikan reward yang begitu istimewa bagi hambanya yang merasa bahagia, merasa senang,
karena akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua, Ramadan juga bagian dari ungkapan rasa syukur. Menjalankan puasa, menjalankan aktivitas Ramadan yang di dalamnya terdapat berbagai kandungan-kandungan pahala yang melimpah. Pahala Allah siapkan bagi mereka-mereka yang mampu, yang mau menjalankan nilai-nilai Ramadan di dalamnya dengan sebaik-baiknya, dengan sebesar-besarnya. Maka Allah siapkan reward, siapkan pahala yang begitu melimpah. Rasa syukur itu kita ungkapkan dengan cara melakukan hal terbaik di dalam bulan Ramadan. Syukur kepada Allah karena sudah dikabulkan doanya, dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Jadi ibarat orang kalau menanti kedatangan seseorang, menunggu kedatangan seseorang yang begitu lama, sudah tentu orang yang menanti ini sudah menyiapkan hal-hal yang baik, sudah menyiapkan apa yang menjadi kesukaan orang yang akan kita temui ini. Sehingga ketika ketemu, maka gayeng, maka akan menjadi hal yang istimewa. Karena apa? Yang ini kepengin ketemu sudah menyiapkan hal yang terbaik, sehingga yang akan ditemui ini akan menyambung, menyatu, sehingga ini menjadi hal yang istimewa. Itu gambaran kecil ketika kita menunggu-nunggu datangnya Ramadan. Jangan sampai dari bulan Rajab sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tapi begitu datang bulan Ramadan, ya ternyata apa yang dilakukan itu ya sangat biasa, tidak ada sesuatu yang istimewa. Ini kan lucu, kalau hanya sahur kemudian habis subuh tidur lagi, siang aktivitas sebentar pun tidur lagi, itu sore malah bukan melakukan hal-hal yang mengandung nilai ibadah, tapi justru malah berbalik. Sekarang yang menjadi tren itu adalah ngabuburitnya di waktu sore, menunggu datangnya buka puasa, bukannya dengan tadarus, bukannya dengan ngaji atau mendengarkan kajian atau melakukan hal-hal positif, atau yang masih menyelesaikan pekerjaan, tapi justru dengan jalan-jalan, sekedar melihat-lihat keluar, yang tentu kalau sudah keluar itu banyak sekali hal-hal yang macam-macam. Paling jalan-jalannya ke alun-alun, namanya alun-alun ya isinya udah warna-warna, ada macam-macam. Nah, ini menjadi hal yang perlu sedikit kita luruskan. Jangan sampai persepsi ini kemudian menjadi satu hal yang seolah-olah menjadi agenda di bulan Ramadan. Sore ngabuburit, pagi jalan-jalan gitu kan. Nanti kalau udah mulai pertengahan sibuk mencari kostum lebaran, mencari baju baru. Bagi ibu-ibu mungkin sibuk menyiapkan menu lebaran. Itu boleh-boleh saja, itu bagian dari khasanah lebaran. Tetapi nilai Ramadannya ini jauh lebih penting untuk ditekankan. Jangan sampai tadi itu terbalik, begitu datang malah biasa-biasa saja. Maka persepsi itu harus kita kurangi dan harus kita kembalikan kepada nilai-nilai aslinya, nilai-nilai pokok dari amaliyah di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga wajar ketika nanti pada saatnya orang yang menyelesaikan puasa dengan baik itu dikatakan meraih kemenangan. Iya, meraih kemenangan karena telah berjuang, telah berjihad melawan hawa nafsu, mengekang hawa nafsu, mengekang berbagai keinginan-keinginan yang biasa kita lakukan di siang hari. Kita tahan, kita kikis supaya tidak terjadi, tidak kita lakukan. Inilah bagian dari jihad kita melawan hawa nafsu. Sekali lagi, ini juga menjadi pengingat bagi diri kami pribadi, dan khususnya bagi diri kami dan bagi panjenengan semuanya, bagi kaum muslimin muslimat semuanya, saudara-saudaraku, saudara-saudara kami, keluarga besar Nahdlatul Ulama di Kabupaten Banyumas. Mari kita sambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah dengan perasaan yang gembira, dengan perasaan yang berbahagia, supaya benar-benar kita kelak akan mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala. Haramallahu jasadahu ala niron,
kita dibebaskan dari api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan selama bulan suci Ramadan yang akan datang kita diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin, sehingga mampu menjalankan puasa, mampu mengisi amaliyah selama bulan suci Ramadan, tentu dengan ibadah, nilai-nilai ibadah, kandungan-kandungan nilai ibadah dalam aktivitas kita. Mudah-mudahan itu semuanya akan diterima sebagai amal ibadah, dan kelak Allah akan memberikan balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita lakukan di dunia ini. Terima kasih. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan kelak betul-betul kita akan menjadi muttaqin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.